Sudah masuk semua? Sudah. Baik, Ibu mulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya mau presensi dulu ya. Fatihah Sufa Mufidah, Hadir. Fatimah Az-Zahra, Hadir. ini berarti hadir semua ya. Iya. Udah semangat belajar? Biar lebih semangat, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Ya. Berdiri dulu. Bukunya disiapkan ya. Sudah siap? Jadi kita hari ini mau membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang tahu apa itu Pancasila? Zahra tahu? Tidak. Mbak Zulfa? Tidak. Tidak. Jadi Pancasila itu menurut bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca itu berarti 5 dan sila itu berarti aturan atau dasar atau juga landasan. Nah, jika digabungkan berarti Pancasila berarti 5 aturan dasar yang mengatur tentang penyelenggaraan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun secara sederhana Pancasila diartikan sebagai ideologi dasar yang berisi aturan-aturan mengenai kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, juga mengatur tentang pemerintahan negara. Kemudian ada yang masih ingat isi Pancasila apa aja? Mbak Zulfa bisa berdiri. Isi Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Duduk ya. Selanjutnya Zahra. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Sudah hafal semua ya? Jadi Pancasila itu ada 5. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini sudah hafal semua ya? Sudah paham apa itu Pancasila? Tadi apa Mbak Zahra? Panca artinya
dasar atau aturan, itu bisa juga landasan. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih Pancasila sebagai dasar negara? Belum tahu ya? Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau landasan dalam penyelenggaraan negara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ada dua kata kuncinya, yaitu penyelenggaraan dan aturan dasar. Jadi supaya lebih paham nih, Ibu misalkan ada sebuah rumah ya. Jadi misal ada rumah, kemudian ada tiang, kemudian ada pondasinya. Pondasinya apa tadi? Pancasila. Pondasinya Pancasila, kemudian misalkan tiangnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada NKRI. Yang paling atas apa? Negara. Nah, misalkan seperti ini. Misal rumahnya, tiangnya Ibu ambil, misal salah satu tiangnya diambil, maka rumah ini bisa berdiri, tapi mungkin akan mudah roboh ya karena tiangnya diambil. Tapi akan lebih bahaya lagi jika pondasinya, yaitu Pancasilanya sebagai dasar rumahnya itu diambil, maka otomatis rumah ini akan runtuh, akan roboh. Sama halnya dengan negara. Jika negara tidak memiliki dasar negara yang kuat atau tidak memiliki pondasi yang kuat, maka negara akan mudah runtuh. Jadi kita harus menguatkan pondasi kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, supaya negara Indonesia bisa semakin kuat. Kemudian contoh lain, ada yang tahu pemilu yang diadakan 5 tahun sekali. Nah, kenapa sih diadakan pemilu? Hal itu karena pemilu itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, di situ diatur semua tentang pemilihan umum. Undang-undang sendiri, undang-undang tadi ya, ada UU Ibu tulis, ada undang-undang, kemudian undang-undang ini selalu berlandaskan pada undang-undang dasar, di mana undang-undang dasar berlandaskan pada Pancasila. Jadi semua yang ada dalam undang-undang maupun aturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila. Paham ya? Jadi segala aturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila, yang berarti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, bagaimana jika ada aturan atau undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila? Maka kita bisa melaporkan undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi nantinya akan mengadili apakah undang-undang tersebut sesuai dengan Pancasila atau tidak. Nah, jika tidak sesuai dengan Pancasila, maka undang-undang tersebut bisa dihilangkan atau dihapuskan. Sampai sini paham ya? Itu tadi Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ada yang tahu maksudnya? Belum? Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa Pancasila menjadi pedoman, pemberi petunjuk, memberi arah dalam penyelenggaraan negara. Jika lebih mudahnya, jika kalian membeli HP, kemudian di dalam HP ada buku petunjuknya. Nah, di dalam buku petunjuk itu ada cara-caranya, cara penggunaan HP supaya bisa digunakan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menggunakan HP sesuai buku petunjuk, maka HP akan memberi manfaat kepada kita, akan berguna dan tidak mudah rusak.
Begitu juga dengan Pancasila. Jika kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup kita akan lebih damai, akan lebih aman, akan lebih sentosa karena kita mengamalkan apa yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Nah, contohnya bagaimana contoh penerapannya? Misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya bagaimana, ada yang tahu? Contohnya nilai pada ketuhanan yang Maha Esa yaitu sebagai warga negara kita harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh menghina agama lain atau mencela agama lain, tapi kita harus menghargai dan menghormati agama lain. Misal Mbak Sulfa punya teman tapi beda agama, jadi Mbak Sulfa harus berteman baik, tidak boleh memusuhi, seperti itu. Paham ya? Contoh lain apa? Misal sila yang keempat tadi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya apa? Misal kita dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada musyawarah mufakat. Nah, dalam musyawarah mufakat kita harus menerima saran dari orang lain, masukan dari orang lain, dan tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Kita harus bisa menerima segala keputusan bersama. Paham ya? Paham? Mbak Zahra udah paham? Ada pertanyaan? Belum? Baik, selanjutnya fungsi Pancasila yang lain yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang berarti bahwa setiap negara kan memiliki jiwa masing-masing. Nah, negara Indonesia memiliki jiwa Pancasila. Kemudian Pancasila juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana segala peraturan yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa, di mana Pancasila berfungsi untuk menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas, ya, di mana itu Indonesia gotong royong, seperti itu, musyawarah mufakat. Kemudian ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara. Hal itu bisa dilihat dalam alinea kedua dan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia itu dibuktikan dengan adanya penetapan Pancasila secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana waktu itu PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir Pancasila sebagai filsafat hidup, di mana Pancasila dapat menyatukan segala perbedaan yang ada, segala keberagaman yang ada, apa aja, misal beda agama, suku, bangsa, bahasa, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Silakan tulis tadi yang Ibu jelaskan ya. Boleh tulis sekarang. Sudah selesai? Mbak Zahra bisa membacakan kesimpulannya materi hari ini? Kita baca yang keras supaya teman-teman dengar ya. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila menjadi dasar atau landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman, memberi arah ataupun petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, bagus sekali.
Boleh duduk lagi. Itu tadi ya kesimpulannya udah dibaca Mas Zahra terkait Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, di mana Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan seperti itu, dan menjadi pedoman kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik, materi hari ini cukup. Kita tutup doa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan nanti bukunya dibaca ya yang bab selanjutnya, kemudian latihan soalnya nanti dikerjakan ya. Sebelum mengakhiri, biar lebih semangat kita nyanyikan lagu Garuda ya. Terlebih dahulu bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.